Gereja City Reach Pemulihan Kupang mempersembahkan Soul Care, renungan untuk memelihara jiwa kita di dalam firman Tuhan. Selamat mengikuti. Kalau saudara punya karunia Roh Kudus, saudara tahu saudara punya karunia Roh Kudus itu, praktekkan, lakukan tempatnya di gereja, tetapi dalam hormat dan takut akan Allah, tertib, teratur. Pasti Roh Kudus bicara kalau saudara melakukan sesuatu yang salah, bertahun-tahun itu salah. Tidak mungkin saudara duduk di gereja dan Roh Kudus tidak bicara, itu salah. Kalau saudara tahu itu salah, izinkan dia bicara, izinkan dia berurusan dengan saudara. Mohon pengampunan dan selalu ada kasih karunia dan kesempatan kedua bagi hati yang mau. 1 Korintus 12 ayat yang ke-7-11. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Paulus langsung kasih di depan list yang akan saya beri ini. Paulus bilang tujuannya untuk kepentingan bersama. Yang pertama dia bilang, sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Engkau diberi kemampuan untuk mempunyai hikmat. Apa itu hikmat Bapak Ibu Saudara? Sederhana, engkau punya kemampuan mendapatkan 1 juta, itu disebut pengetahuan. Engkau punya skill, tetapi untuk mengelola 1 juta engkau butuh hikmat dari Tuhan. Kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman. Yang kepada yang lain roh memberikan karunia untuk menyembuhkan. Saudara percaya bahwa kesembuhan masih terjadi, amin. Alkitab bilang kepada seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat. Apapun mujizat itu ada dalam kendali Roh Kudus. Saudara tidak bisa adakan-adakan. Ia memberikan karunia untuk bernubuat. Kita percaya bahwa karunia nubuat masih terjadi, tetapi bukan lu buat atau ku buat, harus Tuhan yang buat. Ingat, tujuannya untuk kepentingan bersama, untuk membangun. Kalau dia sudah mengintimidasi, sudah bukan dari Tuhan. Hati saudara dibangun, ibadah saudara dibangun. Dan kepada yang lain lagi yang memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh atau discernment. Kepada yang seorang yang memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Kita percaya berbahasa dengan bahasa roh, tetapi dia harus berjalan dengan tertib dan teratur. Dan kepada yang lain yang memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Yang berikut, tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Saya ingin saudara tangkap ini baik-baik. Karunia Roh Kudus untuk membangun, bukan untuk memecah belah. Karunia Roh Kudus untuk meneguhkan, karunia Roh Kudus untuk mengangkat, karunia Roh Kudus untuk menghibur, karunia Roh Kudus untuk membuat kita semua terbangun. Dan kalau saudara punya karunia Roh Kudus, saudara tahu saudara punya karunia Roh Kudus itu, praktekkan, lakukan tempatnya di gereja, tetapi dalam hormat dan takut akan Allah, tertib, teratur. Pasti Roh Kudus bicara kalau saudara melakukan sesuatu yang salah, bertahun-tahun itu salah. Tidak mungkin saudara duduk di gereja dan Roh Kudus tidak bicara, itu salah. Kalau saudara tahu itu salah, izinkan dia bicara, izinkan dia berurusan dengan saudara. Mohon pengampunan dan selalu ada kasih karunia dan kesempatan kedua bagi hati yang mau. Saya percaya bahwa saudara dan saya tidak mungkin orang Kristen tidak mungkin bertahan tanpa Roh Kudus. Demikian renungan Soul Care dari Gereja City Reach Pemulihan Kupang. Tuhan Yesus memberkati.